Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Anissa. Di sini aku akan sharing tentang adab menggunakan media sosial. Nah, kamu tahu nggak sih, di zaman sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, dalam hitungan detik aja itu informasi bisa menyebar dengan luas ke seluruh dunia. Nah, padahal di ajaran agama Islam kita disuruh tabayun terlebih dahulu. Apa sih itu tabayun? Nah, tabayun itu sendiri adalah jangan menggunjing orang lain, jangan berkata kasar, jangan merendahkan orang lain, jangan sombong, jangan merusak kehormatan orang lain dengan merasa diri kita paling suci, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu apa itu adab menggunakan media sosial dan apa aja sih adab-adab menggunakan media sosial. Ya, kita lihat. Nah, seperti yang tadi aku bilang, seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan waktu, teknologi itu semakin canggih, semakin cepat, dan semakin bagus. Nah, ada kok istilah di mana medsos itu sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Karena dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti teknologi entah handphone, laptop, iPad, dan lain-lain itu pasti ada di sekitaran kita, di genggaman kita. Nah, medsos ini sendiri, teknologi ini sendiri juga mempunyai dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya itu apa aja sih? Pastinya dampak positifnya itu bisa mencari tentang informasi-informasi yang relevan, mencari tentang apa saja yang nanti kita mau, misalkan kita mau untuk melanjutkan pendidikan ke universitas, atau kita mau mencari beasiswa, atau kita mau mencari berita-berita terkini tentang seputar negara kita sendiri, dan yang lain-lain. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu apa aja sih? Nah, dampak negatifnya itu sendiri juga banyak loh, dan itu dampak negatifnya itu sangat amat merusak diri kita sendiri, karena dampak negatifnya itu adalah cara penggunaannya, yaitu seperti ada hoax, mengujar kebencian, perkelahian, pornografi, dan radikalisme, dan ini sangat amat tidak patut untuk dicontoh ya. Nah, sekarang pengertian dari adab menggunakan media sosial. Adab sendiri yang menunjukkan suatu kebiasaan atau etika, pola perilaku, atau yang ditiru dari orang-orang yang dianggap seperti model atau role player. Oke. Nah, di adab menggunakan media sosial juga ada dasar-dasarnya dari lakli loh. Nah, seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang kepadamu dan memberikanmu berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian itu tidak mencelakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Nah, dari sabda Rasulullah SAW tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita menerima sebuah informasi, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kita harus menganalisinya terlebih dahulu, mencari ke sumber-sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawab. Nah, sekarang apa sih itu ada menggunakan media sosial? Sekalian kalian bakalan lihat aku seharian ini menggunakan media sosial untuk apa aja. Yuk, kita lihat. Biasanya handphone aku sehari-hari digunakan untuk bermain game, menonton YouTube channel, membaca Al-Quran digital, membaca dan melihat tugas-tugas apa saja yang belum, dan melihat medsos seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, selanjutnya ada adab menggunakan media sosial. Yang pertama, niat baik, yaitu dengan menggunakan media sosial yang dengan diniati baik agar mempunyai nilai ibadah dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
Yang kedua, memilih teman yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan positif. Yang ketiga, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Hendaknya dengan menggunakan media sosial adalah hal yang paling utama. Saring sebelum sharing ke media sosial. Kebenaran ini akan dijadikan apa yang kita sampaikan di media sosial bisa dipertanggungjawabkan di dunia ataupun di akhirat. Yang keempat, menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax bisa dimulai dari mengedit, merekayasa, dan memanipulasi informasi yang ada di sebuah berita. Maka sebagai muslim yang baik, hendaknya kita tidak merekayasa ataupun memanipulasi berita tersebut. Yang kelima adalah mengajak kepada kebaikan. Dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas lagi dan menjalin silaturahmi. Yang keenam, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Hendaknya kita menyampaikan informasi dengan cara yang baik dan berkomentar pula dengan cara yang baik. Yang ketujuh, menghindari bahasa yang menyinggung atau menyakiti orang lain ataupun menghina orang lain, karena ini akan dapat terjadi pertikaian dan kebencian atau bentuk perbuatan buruk yang harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial. Dan yang selanjutnya ada bersikap bijak dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik maupun status di medsos. Kita semua, mereka itu memiliki karakter yang berbeda-beda, wawasan dan pola pikir yang berbeda, sehingga kita mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Dan yang terakhir adalah dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Sebagai muslim diajarkan untuk meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberikan manfaat. Maka dari itu, media sosial juga mengandung banyak kebaikan dan hal positif bagi umat muslim yang harus kita terima. Nah, itu tadi adalah adab tentang menggunakan media sosial. Hendaknya kita mengikuti yang positif lalu membuang yang negatifnya. Jangan lupa di zaman sekarang ini kalian harus berhati-hati dan melakukan riset yang berkali-kali untuk berita-berita yang terkini dan mencari dari sumber-sumber yang relevan, karena agar kita tidak termakan hoax yang begitu saja. Dan jangan lupa kalian jangan menjudge orang melalui kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan menyalahgunakan kolom komentar kalian, karena sekarang bukannya zamannya mulutmu harimaumu, tapi zamannya ketikmu adalah harimaumu. Jadi bijaklah dalam berkomentar. Sekian sharing aku ke kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.